ku syukuri semua. Terima kasih ya Allah atas rahmat dan Iya, Neng, iya. Iya, Akang inget. Akang emang udah janji sama si Neng. Neng mesti ngerti dong. Akang kan kerja, harus ikut perintah si bos. Neng sabarnya, sabar. Iya, Akang janji. Setelah si bos selesai, Akang langsung ke rumah Neng. Si Neng mau mesen apa? Sate kambing atau jeruk import? Neng, udah dulu ya. Gimana bos? Udah selesai motonya? Lo tuh kerjanya pacaran mulu ya. Lo kira telepon murah? Gaji lo tuh bisa habis buat nelfon cewek doang. Namanya juga pacaran bos. Harus jaga komunikasi. Biar tetap lancar bos. Pacar saya kan di luar kota bos. Makanya bos, atuh gaji saya taikin dong. Pacar yang mana nih? Ele si bos, si Neng. Yang di desa Bening. Desa Bening. Di mana tuh? Ya dekat-dekat puncak pas gitu bos. Baru denger gua namanya. Bagus juga namanya. Bukan juga namanya aja yang bagus, tapi pemandangannya, waduh, bening, mantep bos. Sana yuk. Ayo bos, ayo, ayo tuh. Kak, sendal gigit putus nih. Ki, ya Allah. Bentar ya, kakak benerin dulu. Nanti kalau kakak udah gajian, kakak beli yang baru ya. Bentar. Ya. Coba pakai dulu deh. Bisa kan? Iya, Kak. Kak, udah azan nih, Kak. Yuk cepet dulu. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Lo sih jalannya kayak kura-kura. Mataharinya habis kan? Sorry bos, jalannya sempit. Mana nanjak lagi. Saya nggak bisa ngebut bos. Salah-salah nabrak sapi. Ada awewe bos. Aduh, apa nih? Aduh. Cik, awas nih. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa gimana jatuh dari atas? Sini aku bantu. Udah. Aduh. Kak Zara nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Asep! Sep! Oh, iya bos, iya bos. Lu kenapa-napa bos? Jadi laki-laki kok cengeng, malu-maluin aja. Alhamdulillah kaki kamu nggak patah. Aduh. Ki, kita ke masjid aja yuk. Kakak harus dulu lagi dong. Kakak kan kesentuh kakak itu. Iya, nanti aja di masjid. Kita udah telat. Yuk. Ayo bos. Ayo bangun. Aduh. Kayak anak kecil sih bos, Aduh, pakai nangis, Bos, saya salut sama bos. Jatuhnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum, Bu. Mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Kok kalian telat? Kaki kamu kenapa, Zara? Kak Zara habis ketiban cowok, Bu. Kiki, ketiban cowok. Maksudnya? Nanti Zara ceritain di rumah ya. Ya udah, sekarang kalian sholat maghrib ya. Ceramahnya udah dimulai. Ayo cepat. Iya, Bu. Dokter yakin nih nggak ada yang patah? Atau mungkin perlu di ronsen, di scan supaya yakin kalau Erwin itu betul-betul nggak ada yang patah, Dok. Ibu nggak perlu khawatir, karena lukanya biasa kok, hanya luka luar dan kakinya juga nggak patah. Tapi kan Erwin itu jatuhnya dari tebing loh. Iya kan, Win? Iya, mah.
Ada kali mah jatuhnya dari ketinggian 100 meter mah. Tuh dok, 100 meter katanya. Sakit. Sepedanya Kak Zara rantainya putus, Bu. Makanya kita telat ke masjid, soalnya jalan kaki. Sepedanya rusak di jalan. Enggak. Emang udah rusak dari tadi pagi, Bu. Setelah Zara nganterin Kiki ke sekolah. Kalau rusaknya udah tadi pagi, kenapa nggak dibetulin? Iya. Nggak punya uang, Kak Zara belum gajian. Kiki, Ibu kan jadi sedih tuh mikirin uang. Maafin Kiki ya Kak Zara. Ya udah kamu kerjain PR dulu ya. Bu, kain-kain itu mau diapain, Bu? Kain-kain ini kan masih bagus. Iya. Itu warisan dari orang tua Ibu kan? Siapa tahu masih ada nilainya. Maksud Ibu? Coba kamu bawa kain-kain ini ke pasar. Ke tempatnya Pak Salim. Pak Salim yang tukang gada itu? Iya. Siapa tahu nanti uangnya bisa untuk membetulkan sepeda. Bu, masa untuk betulin sepeda aja harus sampai gadain warisan? Lebih baik Ibu simpan aja batik-batik itu. Zara sebentar lagi gajian kok, Bu. Penghasilan ibu kan tidak menentu. Semua itu tergantung pasien. Kalaupun ada pasien yang mau diurut sama ibu baru ada penghasilan. Itu pun ibu tidak bisa menentukan harga. Jadi ibu tidak bisa membantu kamu, Nak. Soal biaya rumah, Ibu nggak usah khawatir. Biar itu jadi tanggung jawabnya Zahra, ya? Almarhum bapak kamu benar, Zahra. Kamu adalah rezeki yang tak ternilai yang diberikan Allah buat ibu dan bapak. Minggir! Minggir! Aduh teh, makanya pelan-pelan atuh, naik sepeda. Makanya kalau motret tuh jangan tengah jalan dong. Gimana sih? Emang ini foto studio apa? Alhamdulillah, ku syukuri semua. Bagus, Sasa. Kamu mencatat waktu tercepat pada malam ini. Makasih ya, Pak. Apa, Pak? Enggak mungkin, Pak. Bapak pasti salah. Mana mungkinlah Sasa lebih cepat dari saya? Lo pikir lo bertanding sama gue lo pasti menang? Sepak bola tuh olahraga cowok. Ya mana mungkin lah kalau cewek itu bisa ngalahin cowok. Gue paling benci sama cowok so maco kayak lo. Lo itu olahragawan, harusnya lo suportif dong. Lo nggak malu apa? Lo tuh harusnya bisa ngakuin kelebihan lawan dan kelemahan lo sendiri. Kalau kayak gini caranya, mah mendingan lo bantuin Malo masak aja situ di dapur. Ya, di dapur. Marah di dapur. Ya ampun, Ma. Win, apa kamu? Jatuh. Erwin jatuh dari tebing. Kirain tabrakan mobil. Ternyata cuma jatuh tuh. Jatuh dari tebing kamu bilang cuman. Pantes si Erwin gak dewasa-dewasa nih. Rupanya mama manjain terus ya. Ayo, Pak. Sini, aku pegang. Ima. Ini jaketnya Tuan, digantung yang benar. Untung Papa pulangnya cepet. Aku udah siapin ikan kesukaan Papa loh. Wow, ikan. Iya, jadi untuk hari ini khusus aku beliin ikan buat Papa. Untung ada kamu, Taniang. Coba kalau nggak ada, siapa lagi yang ngurusin papa? Kan ada mama, Pak. Allah,
Mama itu sudah dimonopoli sama kamu. Tiap hari kerja Mama itu cuma ngurusin kamu sampai lupa ngurusin Papa. Papa, udah makan yuk. Sasa mana? Orang kayak kodoknya di belakang. Ya ampun, bagusan. Terus aja. Iya sih, tuh lihat deh. Ya aneh banget ya. Ya ampun. Jalan aja nggak becus lo, gimana bisa lari cepet ngalahin gue lo? Lu ngerasa banget sih? Gue kasih tahu. Besok Pak Joni gue beliin stopwatch yang baru. Dia jatuh lagi, belajar gila lo ya. Ayo cabut yuk. Awas lo, gue balas lo. Ya Allah Zahra, udah subuh kamu masih jahit. Ngejar target, Bu. Zara kan udah bilang sama Ibu, kalau soal uang Ibu nggak usah khawatir. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Ya kan, Bu? Tapi kamu harus juga mementingkan kesehatan. Kalau kamu sakit gimana? Karena kesehatan itu lebih berharga daripada uang. Iya, Bu. Zara tahu. Allah kan Maha tahu. Insya Allah Zara akan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan supaya bisa cari uang untuk kebutuhan kita. Amin. Sekarang kamu sholat ya. Astagfirullahaladzim. Zara wudhu dulu ya, Bu. Keasikan jahit jadi lupa sholat, Zara. Investasi kita di Desa Bening itu akan memakan waktu cukup lama. Jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu sebelum membuat komitmen dengan para investor. Betul, Pak. Daerah itu masih sangat terpencil. Tapi justru karena itulah tanah di sana itu masih sangat murah. Oke? Kalau masalah infrastruktur, itu kan kita bisa atasi sendiri. Iya kan? Memang betul. Tapi sebetulnya masih banyak lokasi-lokasi lain yang mempunyai potensi untuk dijadikan resort. Lokasi yang memiliki alam terbuka, memiliki pemandangan yang indah dan... Menurut saya nggak ada yang bisa ngalahin pemandangan Desa Bening nih. Maaf, Pak. Wah. Kamu dapat dari mana nih foto? Hasil survei saya sendiri, Pak. Kamu? Jadi kamu sudah datang ke lokasi ini? Pak, saya jarang ke kantor, bukan berarti saya nggak kerja. Dan menurut saya, Pak, Desa Bening itu punya prospek yang sangat bagus, Pak. Setuju, Pak. Setelah melihat foto ini, saya sependapat dengan Pak Erwin. Tidak ada daerah lain yang bisa mengalahkan pemandangan Desa Bening ini, Pak. Ya, sepertinya oke nih. Oke, bagus. Erwin itu kan nggak tahu apa-apa. Masa Papa lebih dengerin pendapatnya dia daripada aku? Udahlah Mas, tenang aja. Nanti Papa juga lama-lama pasti akan tahu kalau Erwin tuh nggak becus. Lagian saya juga yakin kalau proyek itu pasti akan gagal. Ya, tapi saya juga nggak mau kalau proyek itu sampai gagal. Jadi Mas maunya apa? Saya maunya Papa itu dengerin pendapat saya dan ngerjain proyek lain di Lombok, bukan di desa terpencil itu. Aduh Mas, saya meluangkan waktu saya untuk makan siang sama Mas. Itu bukan untuk mendengarkan problem masalah kantor, Mas. Udah deh, Mas tenang aja. Nanti kita akan pikirkan gimana-gimananya ya. Jadi mendingan sekarang kita makan yang enak aja. Ya? Kalau ini jatuh, gaji lu 2 tahun juga nggak cukup bayar ini. Bos panggil saya, Bos. Kelamaan lu. Ini pegangin. Kita ke Desa Bening lagi. Hah? Ke desa saya, Bos? Iya, soalnya perusahaan ini punya proyek besar di sana. Kalau gitu, saya cocok, Bos. Jadi asisten, Bos. Terus terang aja, Bos. Saya jelek-jelek begini, waduh, tahu seluk-beluknya desa sono, Bos.
Wah, pokoknya saya sih pantas jadi asisten, Bos. Kang Asep teh. Udah cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeda saya udah selesai, Pak. Udah, Neng, tapi... Makasih ya, Pak. Saya buru-buru. Aduh, Neng. Saya buru-buru, Neng, Pak. aduh, remnya belum dicek, Neng. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Kak. Maaf ya, udah lama ya kamu. Remnya nggak pakem. Kan Kiki udah bilang, kalau lagi sibuk, Kiki pulangnya jalan kaki aja. Nggak usah dijemput segala. Ya, tapi kan kalau jalan kaki jauh, nanti kamu capek. Udah yuk, naik. Neng, ngambek euy. Bawa rinjing euy. Neng. Aduh, Neng. Mau kemana tuh buru-buru? Ayo naon tuh, Kang? Kebetulan, Neng mau nggak jadi foto model? Foto model? Iya. Mau, Kang. Bener nih? Iya. Ini keberuntungan buat kalian berdua. Tapi ayah honornya tuh. Aduh, si Neng teh belum kerja udah minta honor. Masalah honor mah gampang. Si Akang kan cuma tanya. Yang penting si Neng bisa pose enggak? Apaan tuh, Kang? Pose itu artinya bergaya, acting. Itu enggak? Senyum. Oh, gaya. Bisa tuh, Kang. Tapi Kang, diajarin dulu tuh pelan-pelannya. Aduh, Neng, bos saya emang nggak ada waktu, nggak sempet. Ayo, ikut Akang yuk, ayo. Bos. Sini. Sini. Saya bawa foto model 2 orang. Buat apaan? Kalau pekerja kebun teh, nggak ada pekerjanya, nggak bagus, Bos. Ya udah, arahin deh. Ayo, pose, ayo. Apaan tuh, Kang? Agak munduran. Iya, tenang, ayo. Katanya mau jadi foto model, Ya pelan tuh, Kang. Iya, ayo. Siap. Ayo. Kang, naon tuh? Sep, suruh senyum, Sep. Kayak Akang nih. Nih, kayak Akang. Ya. 1, 2, 3. Kumaha tuh, kok mukanya ditutupin? Malu, Kang. Malu. Jangan jadi foto model kalau malu. Gimana, Bos? Udah cari yang lain deh. Nggak jadi? Akang, nggak jadi. Batal, terjadi. Kumaha, Ayo. Wih, pada ke bumi, nya. Ya nggak jadi, muka kamu ditutupin. Nuhunnya, makasih banyak, Lain hari kita foto lagi di Jakarta. Minggir. Aduh, Apa, Bos? Aduh, kameranya, Bos. Aduh, Teh, makanya pelan-pelan. Aduh, kamera baru gua rusak deh. Makanya kalau motret tuh jangan tengah jalan dong. Gimana sih? Emang ini foto studio apa? Bukan yang manoin kita malah repot. Udah, maafnya. Lo udah nabrak ngomel lagi. Hei! Udah habis semua. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas alhamdulillah, ku syukuri semua. Sabar atuh, Neng. Masa beneran rem aja lama banget? Emangnya gampang. Kalau gampang mah kenapa dibawa kemari? Betulin aja sendiri. Ih, si Bapak tersinggung. Enggak, saya takut telat soalnya. Mas. Iya. Ada apaan sih? Ada angkot kejeblos. Di mana? Di simpangan. Neng. Si Neng. Tadi minta buru-buru. Sekarang malah ditinggal. Ada aja jam segini macet. Kelihatannya ada kecelakaan, Bos. Biasanya lancar-lancar aja kok. Lah, Bos, mau kemana? Cari tahu. Kalau jalannya ditutup, kita cari jalan lain aja.
Haredang di dieu mah euy. Udah habis semua, Selalu ku sakiti engkau dengan besar. Kamu lagi sih? Makanya nabrak aku, minta maaf dulu. Tabrak lari itu namanya. Apa? Sudah gantian kan? Nah, kamu yang kejeblos. Karma. Angkot saya. Siapa yang naik angkot? Kamu tuh harusnya bersyukur. Tabrak sepeda tapi nggak kenapa-napa. Kamera saya rusak, saya bersyukur. Ya untung cuma kamera kamu yang rusak, bukan kepala kamu. Sepeda saya rusak tapi saya nggak nyalain siapa-siapa. Karena saya bersyukur sama Allah. Saya sama adik saya Kiki nggak kenapa-napa. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kamu harus bersyukur. Soalnya kamu beruntung saya nggak minta ganti rugi. Kamera saya itu harganya 10 kali lipat daripada sepeda kamu. Kamu pasti orang Jakarta kan? Kayak saya keren ya? Nggak sama sekali. Omongan kamu tuh ciri khas orang Jakarta. Selalu ngerendahin orang desa. Apa-apa dihitungnya pakai uang. Enak aja. Hei! Zahra mana? Belum sampai, Pak. Udah jam segini, belum datang. Iya tuh Pak, belakangan Zara sering molor. Datangnya telat, pulangnya minta buru-buru. Iya, Pak. Kenapa nggak dikasih peringatan aja, Pak? Kita-kita aja kalau seandainya telat, langsung dipotong gaji. Masa iya, Pak, si Zara nggak diapa-apain? Apa kamu bilang? Mana mungkin Bapak berani marahin Zara? Orangnya Zara cantik. Bapak nggak tega kan marahin dia? Siapa bilang? Ntar aja lihat kalau dia datang. Saya akan kasih peringatan keras. Kalau perlu, saya pecat. Assalamualaikum. Kamu? Kenapa kamu telat? Masya Allah. Kamu kenapa? Maaf Pak, saya telat lagi. Tadi ada kecelakaan. Tapi nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma lecet-lecet aja. Lecet-lecet juga mesti diobatin. Luka kecil jangan dibiarin. Nanti infeksi loh. Saya bantu obatin ya. Yuk, ayo. Katanya mau dikasih peringatan keras. Kok kamu bisa kecelakaan? Ngebut ya? Mana bisa ngebut Pak? Orang saya jalan kaki. Biasa naik sepeda. Iya, sepeda saya kan rusak. Tadi pas lagi mau benerin, tahu-tahu ada kecelakaan angkot di perempatan. Kamu ditabrak angkot? Bukan Pak. Jadi angkotnya tadi tuh nabrak, terus masuk ke selokan. Itu udah sering kejadian tuh Pak. Tunggu dulu. Yang kecelakaan, kamu apa angkot sih? Ya elah si Bapak dari tadi. Aduh. Udah saya ceritain panjang lebar. Yang kecelakaan itu angkotnya. Tapi kok kamu yang luka-luka gitu? Kan saya nolongin mereka, Pak. Jadi kamu telat gara-gara nolongin angkot kecelakaan? Iya, Pak. Kamu nih gimana sih? Udah telat, masih sempat-sempatnya nolongin angkot. Tugas kamu tuh kerja, ngerti nggak? Iya. Tapi nolongin orang kan juga penting, Pak. Saya nggak mau tahu. Saya mandor di sini. Tugas saya itu untuk melatih disiplin karyawan yang ada di sini. Kamu sebagai karyawan, tugas kamu kerja yang bener dong. Kalau kecelakaan, itu tugasnya polisi sama ambulan, bukan tugas kamu. Ya, nolong orang kan tugas kita semua, Pak. Itu juga termasuk ibadah. Saya nggak mau dengar. Udah sana kerja. Udah telat, malah muliain saya soal hubungan sesama manusia. Seharusnya mereka berterima kasih sama kita. Karena kita-kita ini pengusaha dari Jakarta. Ikut membantu pembangunan desa mereka. Proyek resort kita ini akan memberikan
lapangan pekerjaan kepada penduduk setempat. Dan kita juga akan mempromosikan desa ini agar perekonomiannya meningkat dengan kedatangan turis-turis nanti. Pemandangannya, Pak. Pemandangannya perfect banget. Luar biasa ya. Bagus. Bagus bener. Itu masih ada pemukiman kumuh di sana. Itu kan rumah penduduk, Mas. Tapi kalau pemandangannya kayak gitu, turis nggak akan betah tinggal di sana. Win, sepertinya kamu kenal betul daerah ini. Bagaimana kalau Papa memberikan kepercayaan kepada kamu untuk menangani proyek ini? Saya, Pak. Ya kamu. Sudah saatnya kamu harus tampil dan ambil bagian di perusahaan kita ini. Dan ingat, ini adalah kesempatan yang tepat. Oke? Iya, Pak. Erwin itu adik saya dan suatu saat nanti dia akan mewarisi perusahaan ini. Saya nggak suka aja sama caranya. Nggak adil namanya. Saya mulai dari bawah. Dia juga harus mulai dari bawah. Tahan ya, sebentar lagi. Sakit, Bu. Kak, kalau gajian nanti, kakak beli sepeda baru aja. Nggak usah mikirin sepatu baru Kiki. Makanya, Ibu kan udah pernah bilang, gadekan aja kain batik itu. Tapi kamu nggak setuju. Akhirnya apa? Kamu kecelakaan kan? Oh, Bu, masalah sepeda udah beres kok. Ibu nggak usah mikirin lagi ya. Oh. Nanti Ibu terusin lagi urutnya ya. Ibu mau wudhu dulu. Udah waktunya sholat. Sini Kak, Kiki pijitin. Kiki kan bisa pijit kayak ibu. Kalau bisa nanti, Kiki pengen jadi tukang pijat. Jangan dong. Masa anak sekolahan cita-citanya mau jadi tukang pijet? Emang kenapa? Kata Kak Zara, kerjaan ibu kerjaan mulia. Menolong orang. Kok Kiki nggak boleh jadi tukang pijet? Iya, kerjaan ibu memang sangat mulia. Tapi kakak yakin, ibu pasti akan jauh lebih bahagia kalau lihat Kiki nanti jadi sarjana. Oh, kakak sama ibu berusaha keras menyekolahkan kamu supaya Kiki bisa mencapai cita-cita Kiki setinggi langit. Ya Allah, ya Allah. Aduh, Zahra. Ibu, ibu kenapa Bu? Bu, sini, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan, Bu? Ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih Bu? Ibu kan habis jatuh. Alhamdulillah Ibu nggak apa-apa. Ibu cuma pusing, jadi jatuh. Makanya Ibu tetap bersyukur sama Allah. Bu, Ibu besok ke dokter ya. Jangan-jangan darah rendah Ibu kambuh lagi. Sekarang kalian sholat. Nanti keburu habis waktunya, ya. Kiki mau temenin ibu aja ah. Boleh, tapi kita sholat dulu, ya. Sebentar ya, Bu. Ya Allah, jangan jadikan saya beban buat Zahra. Karena sudah terlalu banyak beban yang dia tanggung. Saya tidak mau, ya Allah.
kesehatan saya memberatkan beban hidupnya. Kamu mau tambah lagi, Pak? Udah. Seharian Papa minum kopi terus. Mbak, harusnya Mbak tawarin Mas Erwin aja tuh. Kayak dia udah ngantuk deh. Kalau Papa kan udah punya Mama. Biar Mama aja merhatiin Papa. Kalau dia kan gak punya siapa-siapa. Bawel lo. Win, besok Papa akan perkenalkan kamu pada acara syukuran mall kita di Senayan. Acara perkenalan apaan, Pak? Ada acara jumpa pers. Jadi Papa akan perkenalkan kamu sebagai anak Papa yang akan ambil bagian di dalam perusahaan. Oke? Selama ini hanya Sarif yang bantu Papa. Jadi sekarang udah waktunya kamu juga bantu Papa ya, Win? Tapi apa nggak kecepetan, Pak, kalau besok, Pak? Erwin ini kan belum tahu apa-apa soal perusahaan. Dia mau diperkenalkan sebagai apa, Pak? Ya, sebagai asisten Papa dong. Erwin nanti akan menangani semua proyek yang ada hubungannya dengan Desa Bening. Oke? Mas jangan emosi gitu dong, Mas. Gimana nggak kesel? Saya udah banting tulang bantuin Papa. Sekolah saya sampai tinggalin demi perusahaan. Erwin anak-anak sekolah, ngabisin uang keluarga, langsung dapat proyek. Nggak adil namanya. Dia tuh harus mulai dari bawah. Nggak bisa langsung jadi kepala proyek kayak gitu. Mas kalau emosi kayak gini, nanti Papa malah ngira kalau Mas tuh cemburu banget sama Erwin, Mas. Mas tuh harus punya strategi. Gimana kalau Mas bicara hal ini sama Papa? 4 mata aja, Mas. Kamu kayak nggak tahu Papa aja. Papa kalau sudah bikin keputusan tuh nggak mungkin dirubah lagi. Ya udah, gimana kalau gini aja? Kalau Mas nggak berhasil ngomong sama Papa, aku bantuin ngomong ya. Aku selalu yakin, Mas, kalau aku bisa ngerubah pikirannya Papa. Papa kan juga sayang sama aku. Ya, udah Mas tenang aja, ya. Saya tuh bukannya iri sama Erwin. Erwin itu adik saya dan suatu saat nanti dia akan mewarisi perusahaan ini. Saya nggak suka aja sama caranya. Nggak adil namanya. Saya mulai dari bawah. Dia juga harus mulai dari bawah. Saya bilang juga apa, Pak? Papa itu terlalu buru-buru. Erwin belum siap. Nanti malah merusak citra perusahaan kita lagi. Kalau dia kelihatan kurang profesional. Oke, sekarang Pak Erlangga akan melakukan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan tim kami yang akan menangani proyek mall tertinggi di Jakarta ini. Oke, sekarang Pak Erlangga akan memanggil pimpinan proyek ini. Manajer yang akan menangani proyek ini adalah Syarif, anak sulung saya. Dan akan dibantu oleh Erwin Bahtiar yang juga akan bergabung dalam perusahaan keluarga kami. Loh, itu kan nama gua. Aduh, Bapak serius lagi. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Erwin Bahtiar dipersilakan untuk naik ke podium untuk memperkenalkan dirinya. Bos Erwin, atau kumaha masih di dia wae atuh. Cepet buruan. Si bos udah dipanggil-panggil lamanya. Sana. Itu cewek badak juga ya. Udah kepleset kulit pisang masih bisa ketawa-ketawa. Ya.
Lo pikir kepleset kulit pisang bisa bikin orang pincang? Iya. Lo nggak serius kan mau nyalakain si Sasa? Gue bukannya mau nyalakain dia. Gue cuma mau ngasih pelajaran doang ke dia biar dia tuh nyadar sama kodratnya. Jangan sosokan mau ngalahin cowok. Yo, ini tuh zamannya emansipasi. Justru cowok tuh harusnya nyadar kalau cewek tuh bisa lebih hebat dari mereka. Lo tuh cowok apa cewek sih? Kok malah ngebelain cewek lo? Tahu nih, jangan lu banci ya? Hah? Enak aja gue banci. Gue ada akal. Aja. Apaan nih? Cie, serai cinta ya. Ih, Ola. Pikirannya cinta mulu deh. Hidup tanpa cinta itu nggak seru kali. Itu kan buat lo. Kalau gue hidup ada tantangan baru seru. Tuh orang nggak puas-puas yang ngajakin gue on-onan lagi nanti pulang sekolah. Tuh orang siapa sih? Gue tahu. Rio kan, Sa, ya kan? Pokoknya tuh orang harus dikasih pelajaran supaya nggak ngeremehin perempuan terus. Rio. Petisi apaan? Si bapak petisi doang nggak tahu. Siapa bilang saya nggak ngerti soal petisi? Kamu pikir saya bodoh apa? Gini-gini, saya pernah makan bangku kuliahan, tahu? Kalau udah ngerti ngapain nanya lagi sih, Pak? Enak aja main asal teken. Saya kan juga perlu tahu. Ini petisi apaan? Petisi ini permohonan untuk benerin jalan, Pak. Kemarin aja ada angkot yang kecelakaan. Isinya anak-anak sekolahan. Jadi pada nggak sekolah deh. Kasian deh, Pak. Nah, saat ini untuk ngingetin Pak Lurah supaya dia lebih perhatian sama jalan yang rusak itu. Oh, kalau soal itu sih nggak perlu pakai petisi-petisian kayak gini. Biar saya ngomong langsung sama Pak Lurah. Saya kenal banget sama beliau. Bapak mau ngomong langsung? Kenapa enggak? Kalau gitu, Bapak tanda tangan ya, Pak. Ya udah, sekarang ya, Pak. Sekarang? Iya, Pak. Lebih cepat kan lebih baik. Ntar keburu ada korban lagi loh, Pak. Ayo. Kerjaan kamu gimana nih? Udah selesai belum? Pak, untuk urusan ini saya rela lembur. Ya, Pak. Ayo, ayo. Lo duluan. Seperti biasa, gue selalu beruntung. Ya, kita semua tahu kok kalau selama ini lo cuma ngandelin keberuntungan doang, termasuk di sepak bola. Hah? Jadi lo pikir selama ini gue masuk tim sepak bola sekolah cuma ngandelin keberuntungan gue doang? Bukan karena kemampuan gue? Kemampuan lo ngerayu pelatih maksudnya? Udah deh, jangan banyak kocel lo. Mending lo jagain tuh gawang sebelum gue jebol. Oke, siapa takut? Ya, kita lihat aja sejauh mana keberuntungan lo kali ini. Tapi dengan catatan... Apa sih ini gue catat? Kalau lo kalah, lo harus keluar dari tim sepak bola. Gimana? Setuju? Apa hak lo ngeluarin gue dari tim? Emang apa sih masalah kita berdua sampai lo segitunya sama gue? Setuju atau enggak? Setuju. Tapi catatannya juga sama. Kalau gue menang, lo juga harus keluar dari tim. Fair kan? No problem. Ayo. Lu bisa nendang apa enggak? Kok bisa sih? Apa mata gue yang salah lihat? Gawangnya geser sendiri tuh. Akuin aja kalau tendangan lo nyasar. Nyalain gawang. Lo pikir gawang ada kakinya? Ayo gantian. Cepetan, gue udah siap. Cepat, jangan bawa waktu gue loh. Nendang aja nggak bisa. Ya.
Ayo gantian. Masa depan baru, Win. Ada-ada aja kamu. Lagian Papa ada-ada aja sih, Pak. Langsung tembak kayak gitu. Aku kan malu, Pak. Win, kemarin kan Papa udah bilang kalau hari ini kamu akan diperkenalkan sebagai anggota tim perusahaan. Kamu lupa? Kenapa mesti malu sih, Win? Satu saat nanti kamu yang akan meneruskan perusahaan Papa. Saya bilang juga apa, Pak? Papa itu terlalu buru-buru. Erwin belum siap. Nanti malah merusak citra perusahaan kita lagi. Kalau dia kelihatan kurang profesional. Ya nggak sih, Ma? Mama yakin Erwin tidak akan mengecewakan kita lagi. Ya kan, Win? Ya, tapi asal Papa juga janji jangan main asal tembak kayak gitu. Kasih aku kesempatan waktu dong, Pak, untuk mempersiapkan diri. Oke. Papa akan memberikan kamu 6 jam untuk mempersiapkan meeting dengan investor Sorganti. Gimana? Sore ini, Pak? Nah, iya, sore ini dong. Win, kalau memang kamu nggak sanggup, mendingan kamu bilang aja deh. Saya yakin kok kalau Mas Syarif pasti akan mau bantuin kamu. Iya, Win. Kita semua maklum kok. Kalau kamu belum siap untuk menangani proyek sebesar ini. Kamu lagi? Kamu mata-matain saya ya? Mudah-mudahan proyek Anda lancar. Dengan bantuan Bapak, proyek ini akan berjalan lancar dan membawa berkah, Pak. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Sabar dong. Saya permisi dulu, Pak ya. Kamu lagi? Kamu mata-matain saya ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Neng Zahra. Ayo, mangga ke lepet. Ada perlu sama saya? Betul, Pak Lurah. Ayo, mangga ke lepet. Ayo. Ya, gue yakin tuh Sirio pasti curang, tapi gue nggak tahu buktinya gimana. Iya tuh, tadi gawangnya geser. Pasti pakai remote control. Remote control? Iya, adek gue itu suka main mobil-mobilan pakai remote control. Jadi dia bisa ngendalin dari jarak jauh. Neta yang bener aja deh lo. Mana mungkin sih gawang dipakai remote control? Oh, ada-ada aja deh lo. Kalau gue sih yakin banget ya, si Rio itu punya tenaga dalam, alias magic itu deh. Nggak ada, gue nggak percaya sama Naya Tahayul. Ya udah. Ih, itu si Jo. Kemana aja sih tuh anak? Dia tadi nggak ada di lapangan. Ih, ngeselin banget sih. Gue baru ingat. Masa sih si Jo sama si Ipung nggak ngapa-ngapain di mobil? Pasti ada yang aneh nih. Loh, Sa. Loh, gawangnya mana? Kan gue udah tebak nih pasti gawang pribadi si Rio. Iya nih bener nih, ini pasti gawang portable yang bisa dilipat sama dibawa kemana-mana. Teori lo bener juga tuh, Net. Pas nih gawang dipermak sama Rio, udah gitu dipasangin remote control sama dia. Curang banget sih tuh anak. Tapi gimana cara kita ngebuktiinnya? Gue bakal cari akal biar bisa ngebuktiin kecurangan si Rio ini. Ikut gue yuk. PT Erlangga Karya Utama. Mereka ada proyek di desa kita kan, Pak Lurah? Iya, dia minta dukungan dari saya. Pak Lurah harus mendukung mereka. Perusahaan mereka perusahaan besar. Tahu dari mana sih, Pak? Makanya baca koran dong. Nama perusahaan mereka sudah sangat terkenal. Mereka itu
yang ngebangun mall tertinggi di Jakarta. Tahu? Kamu mau ini hebat pisan, War. Tidak pernah ketinggalan berita. Saya. Oh, pantesan dia motret daerah sini. Ternyata dia stafnya perusahaan Erlangga itu lagi survei mau bikin proyek di sini. Erwin mana? Di Desa Bening ngurusin proyek. Hebat amat. Baru mulai sudah segitu giatnya. Papa juga bilang apa? Adik kamu si Erwin itu tahu betul apa yang harus dikerjakan. Dia itu cerdas. Tapi dia tuh belum punya pengalaman apa-apa, Pak. Jadi menurut saya ya nggak bisa langsung ditinggal gitu aja. Iya benar itu loh, Pak. Erwin itu kayaknya masih belum punya banyak pengalamannya untuk masalah bisnis. Papa percaya sama Erwin. Buktinya, baru pada hari pertama dia sudah giat bekerja sampai malam sudah larut seperti ini demi untuk mengejar target kita. Ngerti nggak kamu? Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk ibuku agar ibu segera pulih dan dapat bekerja kembali. Ya Allah, berikanlah rezeki untukku agar Kiki dapat melanjutkan sekolah tanpa ada gangguan keuangan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kak, ada tamu. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu. Jadi sebenarnya siapa yang lagi mata-matain sih? Saya yang mata-matain kamu? Atau kamu yang mata-matain saya? Biar kamu ngerti permohonan dari lamaran saya. Saya kan udah bilang, tunggu ibu saya dulu. Lagi pula saya juga nggak tertarik kok sama lamaran kamu itu. Semua orang tua pasti mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Zahra ikhlas kok, Bu. Anaknya Pak Erlangga yang jadi pacar kamu, yang mana sih? Saya.